Ya, mengenai kalau tahun oke. Ini pertemuan terakhir kita akan review materi dari pertemuan 1 sampai ya. Jadi kalau ada yang jelas atau ada yang ditanyakan kalian bisa tanyakan. Dan yang kedua ujiannya untuk tapi ya jangan lupa kalau udah ya kalau lagi. Oke, kita masuk dulu di undang-undang ITE. Nah, kenapa saya berikan contohnya yang ini ya? Karena yang saya butuhkan adalah jadi ada definisi-definisi kuncinya. Kalau kita lihat di sini, jadi kan kalau dalam IT itu ada hardware dan software ya. Nah, hardware ini dalam undang-undang ITE jadi oleh jenis definisinya jadi ya kita semua pemahaman sama. Kalau di ITE kategori definisi apa? Yang 2016 ya karena ada revisi ininya itu. Nama nih ada revisi definisi. Kalau di 2024 nggak ada definisinya. Ya memang nggak ada. Apa kan undang-undang itu. Yang mana ya? Kategorinya apa? Hardware itu. Ayo, bisa nggak? Jawab. Aku kalau itu kan lebih parah. Kan kalau di undang-undang, ya undang-undang di kan. Definisi undang-undang yang namanya ya, di kategori definisi yang mana? Jadi foto sistem elektronik kan? Teknologi informasi teknologi informasi itu teknik. Kalau teknik itu kan cara. Komputer ada jadi ITE ya komputer ya. Oke ya kita lihat definisinya. Oke. Software apa? Ya, peraturan sistem elektronik. Elektronik. Kenapa ini jadi penting ya? Karena supaya lakukan memasakkan definisi-definisi apa lain. Ini berdua melahirkan apa? Mengolah apa? Mengolah data kan? Namanya apa data? Informasi elektronik
teknologi informasi dokumen dokumen teknologi Pak dalam dokumen teknologi wah jadi boleh. Jadi tidak salah ini data teknologi. Data elektronik ini terdiri dari satu adalah informasi yang kedua dokumen elektronik. Oh, ini yang diolah nih. Berarti ini ya diolah ya. Proses. Jadi ini ya supaya jangan taruh tempat yang lain-lain. Kenapa? Kalau itu salah, jangan salah. Tapi betul-betul jadi kenapa harus kayak gitu panjang itu yang pertama ini dia sedikit lagi menurut saya delapan saya bikin 2016 nanti Pak. namanya Saya ya kalau mau bahas ini kan menjaga apa? Nah, dari ini pasti dia melakukan satu perbuatan ya. Perbuatan namanya apa? Yang dimaksudkan dengan perbuatan kopi lah, menggiling lah, mengubah lah, nah, itu perbuatan kan? Perbuatan ini gimana? Perbuatan lagi. Saya memang perbuatan kan? Terus apa? Kalau saya kan mau bilang tadi namanya teknologi informasi ya itu cukup ya, perbuatan hukumnya ada teknologi ini perbuatannya adalah manfaat ekonomi perbuatan ini perbuatannya. Jadi perbuatan manfaat ekonomi. Tadi ubah, angka, harga yang ada di pasal-pasal bawah kan ada di sini. Oke, ya. Dia data elektronik, hardware, software, jadi misalnya ada suatu perbuatan melakukan hacking dengan menggunakan flash disk. Flash disknya ya yang dia gunakan. Berarti dia melakukan transaksi elektronik dengan menggunakan perangkatnya komputer dan flash disk ya. Kan nggak mungkin flash disk bisa hacking tanpa komputer kan? Oke, kalau mungkin ya boleh juga pakai kan sih masalahnya. Kalau flash disk tiba-tiba hacking, jadi itu yang dilakukan. Nah, kemudian kita masuk lagi data ini bisa jadi ada isinya kan? Iya. Jadi bisa jadi yang pertama dia umum, yang kedua dia bermuatan negatif, atau yang ketiga dia bisa bermuatan data pribadi atau data lainnya.
Ini yang kenapa saya katakan masalah ini karena undang-undang dan kapal. Negatif kan di kapal nih di pasal 27. Asusila, judi, mahal, tunjuknya, jangan, bohong, dan seterusnya. Ini yang negatif. Ada yang penculikan diri. Itu satu termasuk penjualan karena fotonya juga kan merasa ya kan karena di definisi tidak ada. Nah, jadi ini masalah negatif. Yang terkait dengan pribadi, maka dia berjalan undang-undang DP karena ada diatur khusus kan. Kalau data lainnya kita nggak tahu nih, gantung dari datanya ya, apa data hasil data, data apa nggak tahu kita nggak mau kita masuknya ya misalnya ya. Nah, ya ini semua ya berlaku kepada siapa? Yang pertama berlaku kepada penyelenggara elektronik. Ada tuh di undang-undang di nomor 2 penyelenggara elektronik. Nomor berapa Sen? Penyelenggara sistem elektronik PAJ. Nah, akan beda lagi. Lagi. Ya ini kan ada ini. Nih. Dia berlaku di sini ya. Ke penyelenggara elektronik. Ya. Karena agen itu perangkat dari satu elektronik kan kemarin juga. Nah, jadi kita anggap penyelenggara jadi dia lebih gede kan penyelenggarakan semua. Kemudian dia berlaku lagi kepada ini yang nomor 18 pada pengirim. Jadi kepada pengirim yang berlaku nih kalau ini siapa yang melakukan pengiriman atau yang melakukan pakai elektronik. Lalu dia berlaku lagi kepada yang nomor 19 penerima. Nah, jadi inilah objek bentuk ini akhir yang saya katakan objek hukum ini atau orang atau badan atau lembaga apapun lah namanya yang penting dia subjek hukum yang terkena norma ini. Jadi undang-undang ini itu ditetapkan ya perbuatan negatifnya ya karena di pasal-pasal larangan kan 28 negatif. Pertanyaannya ini jangan protes dulu ya yang salah. Itu makanya berarti definisi ya bukan kata saya. Nah, jadi harus dikeluarkan teman. iya lah, nggak mudah. Itu pertanyaannya ya. Ini pertanyaan. Saya lupa mengumumkan ya, di Fatimah itu baru bijak baru. Saya. Saya umumkan Fatimah ya. Ya, nah perbuatannya kamu tinggal lihat di undang-undang
ITE di bawahnya ya. Tapi hati-hati, printlah undang-undang yang 2008, 16, 24 karena ada perubahan kan. Kan yang ini kan harus 45 ya. Katanya ini 43, jadi dia lompat-lompat nih. Jadi makanya undang-undangnya dicek. Kalau yang 2008 ini kan yang lamanya nih ya. Jangan hanya gunakan ini, nanti nggak lengkap. Ada perubahan-perubahannya kan. Kamu tinggal cek di bawah-bawahnya aja. Nah ini kan pasal 34 lah, pasal 35 lah, dan sebagainya. Oke. Kalau ada pertanyaan, kita masuk ke perbuatannya ya. Ini saya contohkan aja di 27 Pak. Oke, 2024 ya. Oke, untuk norma yang ini ada pertanyaan nggak? Pasal yang ini, supaya saya tidak mengulang-ulang ya. Ada pertanyaan nggak ini perbuatannya? Paham nggak? Buat satu, menyiarkan, menunjukkan, mendistribusikan, mempromosikan itu informasi elektronik ya. Kemudian data di asetnya, IEDE, informasi elektronik ya bermuatan atau yang melanggar ketentuan untuk diketahuimu dan pertanyaan kali di pasal ini. Paham ya? Tindakannya adalah menyebarkan atau mempertunjukkan. Jadi ini bentuknya kalau ini dia alternatif nih, bisa ini, bisa ini, bisa dua-duanya. Namanya alternatif. Kenapa alternatif? Karena nggak ada satu perbuatan yang kamu diperlukan. Mungkin kan? Nah, muatan yang melanggar kesusilaan adalah apa? Lihat di penjelasannya undang-undang ITE. Coba bukan penjelasan yang yang di undang-undang ITE 2024 penjelasan pasal kegiatan. Kategorinya apa? Penjelasan pasal kegiatan itu. Pasal 27 ya ayat ayat 1 dengan sengaja dan tanpa Penjelasan namanya apa? Itulah ada yang memberikan atau ya muatan melanggar kesusilaan apa aja? Pemerintah dari menjelaskan pasal 27 ya, ini ada punya aku jelaskan pemotongnya apa? Pemotongnya bisa ceritanya. Penjelasan supaya kita
alat. Nah, enggak itu ada di kementerian, di kementeriannya ada. Bukan ada hal dari biasa. Saya kan Pasal 27 kata cukup jelas. jadi yang mana kementerian. Sebagai kesimpulan, tetap melakukan kepada mempertunjukkan kepanjangan serta kami dan kebutuhan seksual dan berhubungan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat ke depan dan waktu perbuatan tersebut dilakukan. Terus ada lagi nggak? Tentunya Yang lain beda apa yang saya ada di bawahnya yang sesuai dengan dan community development atau bagi kayak kata kuncinya itu. Penampilan kemudian kita mereka dengan standar itu bukan dilakukan masyarakat dalam bentuk atau ya itu. Jadi melanggar kesusilaan ada dua arti. Yang pertama ketelanjangan alat kelamin apa tadi aktivitas seksual. Itu yang pertama. Yang kedua yang melanggar nilai-nilai berdasarkan apa yang ada tadi apa dari waktu tertentu di masyarakatnya. Jadi misalnya di masyarakat yang menghormati api dilecehkan atau api dimakan, kan dia menghormati api nggak boleh makan itu kan. Itu berarti masuknya di kategori yang melanggar pada tempat dan waktu tertentu. Jadi ada dua arti ya, arti pornografi dan non pornografi. Nah, kalau pornografi membuat undang-undang dia tidak mempertimbangkan. Yang penting pertama alat kelamin, aktivitas seksual, terus panjang. Tiga kategori ini masuk kategori pornografi. Jadi misalnya kan panjang, masa kepanjangan. Nah, peragamaan dalam kelamin bisa jadi ada foto kelaminnya saja. Tuh, kalau perpanjangan kan gimana? Atau panjangannya tergantung ya tadi potong atau apa saja tuh. Gitu ya. Yang mau lihat lagi, dia Julian harusnya nggak ada perbedaan. Itu yang di belakang Mas Julian, kemudian buat. Karena dia menjelaskan lagi ada kategorisasi tambahan. bersedia. Nanti kalau itu tempat
Mana yang terbangun? Ya, kita bicara langsung. Aku nggak tahu karena benci. Aku Undang-undangnya aja buka PDF. iya, tahu dia. Coba buka belum? Penjelasannya. Lihat. Ada? Oh, tadi ya kan memberikan kesempatan. Lagi menjadikan sebagai mata pencarian. Kalau memberikan kesempatan menawarkannya pada umum. Jadi menawarkan endorse masuk kategorinya dia. Penjelasannya ngomong kita ya, jadi kita nggak mengambil kemudian. Jadi misalnya ada orang mengendorse dia kategorinya dipersamakan dengan melakukan perbuatan 27 ayat 2. Padahal memang itu dia hanya nawarin. So, kategorinya itu. Nah, yang jadi masalah masyarakat kan dia menipu. Misalnya saya menawarkan dan dia yang ditangkap maka kategorinya ini loh pasalnya ya yang dibuat oleh pembuat undang-undang. Nah, kalau ketika kita menyatakan, Pak, ini nggak fair, Pak, pasalnya seperti ini. Ya, masalahnya pembuat undang-undang sudah menetapkan. Caranya kita merubah, ya kita harus melalui uji materi ke Mahkamah Konstitusi, kan? Sebenarnya kok bagaimana kita bisa menggantikan apakah kita perlu salah satu dari kita? Itu nanti kita bahas di sesi politik hukum. Oke. Kemudian 27A ya. Menyerang kehormatan atau nama baik. Ini pencemaran nama baik nih. Jadi bentuknya menyerang kehormatan dengan cara menuduhkan untuk diketahui umum ya. Jadi misal ada satu tuduhan kepada Sensen, dia hobinya telanjang, padahal enggak. Nah, maka itu tuduhan. Tuh, masuk kategori ini ya, pencemaran nama baik. 27B. Ada pertanyaan nggak ini? Dua 27B ini adalah menyebabkan satu muatan negatif ya untuk mengundurkan diri sendiri atau orang lain, memaksa orang dengan ancaman kekerasan.
Jadi biasanya ini ngancam, kamu bayar utang nggak? Kalau kamu nggak mau bayar, berarti ngancam itu. Kalau kamu nggak mau bayar, berarti saya apa? Biasanya. Karena untuk menguntungkan. Atau dia minta barang. Nih, ya, ayat keduanya. Sen, kasih handphone kamu. Kalau enggak, nanti kamu saya buka aibmu kalau kamu sudah telanjang. Saya waktu itu lupa. Kalau buka akhir, telanjang kalau mandi. Ya, kalau pakai telanjang. Ini itu kalau Bukan yang jelas sampai ini. apa ya? Lanjut ya. Kalau ini nggak ada masalah ya pemahamannya. 28 ayat 1. Berita bohong yang mengakibatkan kerugian konsumen. Jadi misalnya si A menjual barang, kemudian ditawarkan oleh si B. Dia si B memasarkan atau menjualkan informasikan. Dia ngaku-ngaku barang itu dia. Lalu pembelinya si C. Ketika beli barang kapan? Nah, bohong kan? Nah, yang repot adalah bagi konsumen. Jadi kedudukan konsumen itu ada kata-kata konsumen ya. Jadi kalau dia bukan konsumen, maka pasal 28 ya. Contohnya dia bukan konsumen apa? Misalnya ada kasus mama minta pulsa. Nah, yang diminta itu adalah pulsa kan? Nah, misalnya korbannya adalah Amir. Amir itu konsumen bukan? Kan? Itu ya, itu nggak bisa masuk pakai pasal. Karena nggak bisa itu mama minta pulsa, papa minta pulsa, atau dan bisa minta pulsa lah. Sabar. Apalah, Jadi, ya, itu tuh. Saya nggak bisa karena kedudukannya konsumen. Yang kedua, ayat 2, ini nih, menghasut, mengajak, mempengaruhi. Ini berita bohong ya. Berita bohongnya terkait dengan ini semua. Ini harusnya juga tidak terlalu sulit dipahami ya. Ayat 3-nya sengaja menyebarkan pemberitahuan bohong yang menimbulkan kerugian. Jadi misalnya gitu, coba baca penjelasannya dulu, penjelasan pasal 27 dan 8 ayat 3 yang dimaksud kerugian. Kondisi yang mengganggu di ruang fisik ya, di ruang cyber, kepentingan umum ya. Misalnya gini, saya perintahkan saya memang informasikan nih, apakah harus kelas itu ditiadakan. Bohong tuh, padahal saya nggak kelas. Lalu timbullah gejolak mencaci maki semua segala macam. Pada saya di media online, masuk nggak kategori itu?
Media online ya. Kan? Tapi nggak tahu. Jadi persoalannya dari anak-anak yang nggak kuliah, dia harus tuh offline atau cuma di ruang cyber. Nggak bisa kan? Atau yang rusuh, dia datang duduk kan. Kamu jangan begitu dong, aksesnya habis. Saya nggak datang, saya kemudian apa kok belum masuk nggak ada kali mangga aku mau tidak mau ya akhir bapaknya jadi besar ya kalau versi undang-undang ini sama karena digeruduk oleh kelas maka habis dan itu kan karena dia pernah nyebut apa yang penting pemberitahuan bohong. Apa mau informasi? Ya bisa jadi atau apa bisa Mana ya 28 ayat 3. Isunya simpel tuh, tapi dampaknya bisa apa ya? Bisa serius. Kalau 29 harusnya aman lah ya. Jangan kekerasan. Takut-takuti. Ini kan kan. Oke. Kemudian kita langsung pindah ke Undang-Undang ITE-nya yang 2008 ya. 30 ya. Oke, kalau 30 harusnya ini juga nggak terlalu sulit. Ini mengakses ya. Illegal akses. 30, nggak ada masalah. Kalau misalnya gini, Sen meninggalkan laptopnya pergi ke kamar mandi dalam keadaan menyala. Tiba-tiba Dani masuk, duduk di situ, dia browsing gini-gini. Oke, lalu kepergok lah sama Sen, dan kamu ngapain? Enggak, biar saja. Bisakah Sen melaporkan Dani? Saya katakan, tidak. harusnya sudah terbuka Tidak. atau kayak ada passwordnya yang dimasukkan. Bila nih sekarang ada muatan masuk di closing atau apa ini. Kalau kita nggak saya laporan dari kekerasan Mana boleh, tapi enggak. karena karena mengakses dan yang kedua dengan caranya ngapain ya nggak tahu ngapain yang penting. Kalau nggak lupa, mulai isu-isu ini kita ikut. Tapi kan kamu nggak tahu kamu bisa apa ya. Iya kan terjadi kan jadi ada yang begitu ya kan jadi juga dan juga jadi kayak dan yang lain di dunia lain yang ada lain. Kalau 31
Penyadapan. Gak jelas, saya itu mau merekam tanpa izin ya. Ada masalah kan ini? 32. Mengubah, menambah, menghilangkan. Nah, ini juga simpel nih. Ini ada foto nih. 32 ya. Ini ada foto. Nah, fotonya begini ya. Ini ada rumah. Kalau begini ya. Tiba-tiba rumah ini dihilangkan. Ditulis. Rusak. Jadi rumah dihilangkan. Bisa kan? Nah, karena telah terjadi perubahan dengan menghilangkan dan menambahkan. Oh, misalnya kondisinya ini dipotong ini, lalu ini diambil, dikasih tulisan apa? Ada tulisan. Ada gambar ada panci ya. Oke, kalau 34 memfasilitasi ya, mengimpor, memproduksi, harusnya nggak ada masalah. Nah, terakhir 35 manipulasi seolah-olah data yang otentik. Nah, dia melakukan tindakannya penciptaan, perubahan, penghilangan, atau yang lainnya. Yang dianggap seolah-olah data ini juga dua. Apa perbedaannya? Kalau ini pemalsuan, seolah-olah otentik. Pemalsuan. Kalau yang tadi kan nggak pemalsuan. Asli, kalau ini aja. Edit aja. Dan yang terakhir, undang-undang yang saya ingin sampaikan, undang-undang PDP ya, nomor 27 tahun 2022. Ini kan, buka undang-undangnya kan. Oke, ini ada definisi kunci yang ingin saya sampaikan tentang data pribadi ya. Data pribadi adalah data perseorangan dan seterusnya. Oke, lalu ada kata kunci pengendali data pribadi. Coba baca baik-baik. Adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam menentukan tujuan dan melakukan kendali pemrosesan data pribadi. Oke, ini pengendali ya. Prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan, publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Oke, saya buat satu simulasi kasusnya di sana. Saya mengirimkan data KTP saya. Ya, tapi langsung kalau menguruskan ibu saya. Dengan izin bapak. Kalau saya berubah, setelah selesai, bukan kita mencapai, lalu kemudian dan saya menyebarkan saya
Maka benar kan? Saya melanggar PH, saya melanggar Maka data pribadi simulasi tadi kan enggak, yang kategorikan pelanggaran. Enggak. Ya, alasannya tapi kan karena saya bukan prosesor dan juga dia bukan pengendali. oh jadi Bapak percaya sama saya padahal saya bilang tidak berkenan. Maka dari data pribadi yang menarik kan mendengar karena di bawahnya ini kan dia bukan kayak di sini itu ada pengirim penerima, makanya saya tulis kan di sini nggak ada loh, nggak ada pengirim penerima apa-apa di undang-undang PDP gitu. Nah tapi saya bisa saya katakan undang-undang ITE yang pasal 32 tadi yang berubah. Nah, tapi kalau case Biro Jasa Sensen ya mengurus tim STNK, paspor dan lain-lain. Nah, kirim ke kamu menggunakan bisa nggak dia? Ya, Karena dia dari kan. Jadi kalau sengaja padahal saya ada menghindari tentang pribadi membocorkan karena memang maksudnya apa itu? Kalau begitu saya harus deteksi kita di tanggung jawab kayak mana jangan oleh bukan tentang menghindari data pribadi. ya kategorinya dia pengendali atau bukan. Oh, kalau kategorinya dia pengendali atau pengendali pakai PDP. Kalau dia bukan pengendali atau profesor, mereka bisa jalan pakai ITE. Jelas ya. Jadi saya nggak akan menjelaskan alamatnya karena ini nggak terlalu sulit. Dan tidak perlu menafsir. Tapi kalau ITE agak tidak. Jadi jelas ya, pengendali dan proses atau ITE sebenarnya tapi yang pasti PDP tidak bisa kerja di luar pengertian. Yang terkunci karena definisinya. Makanya pemahaman undang-undangnya ya saya selalu menekankan dari definisi pasal pendidikan. Sama kayak kategori anak umur 15 tahun atau dengan umur 18 tahun. Kategori anak itu kalau sebetulnya berapa? 16. Berarti kan yang 18 bukan anak, yang 14 bukan. Jadi kuncinya bukan ini. Dapat lagi? Ada. Kalau dia biro jasa, dari biro jasa ada. Tapi kalau dia orang biasa, biro jasa bukan. Tergantung dari kedudukan dia sebagai apa.
Jadi kalau ada kebocoran KTP lah, kebocoran inilah, itulah, kita lihat nih pelakunya siapa. Kalau pelakunya tidak menarik data, maka PDP nggak bisa jalan. Tapi kalau dia menarik data, kan kayak gini, kalau lalu lintas, dia hanya berlaku di jalan yang ada lampu lalu lintas. Di jalan kampung, bisa nggak? Nah, karena jalannya tidak memenuhi kriteria pekerjaan. Jadi yang jadi kalau saya yang nggak ada Itu bukan jalan yang memenuhi kriteria. kesempatan bagi orang Karena kan jalan yang ada kategori lalu lintas dalam jalan, akan jalan, mampu jalan, bukan jalan kampung ada, dia ada bukan lalu lintas. Ini juga itu jalan adanya gitu. Ini bagian tricky nih. Perbuatannya sama, jadi beda. Pengendali bukan. Kalau sampai yuridisnya berbeda. Yuridisnya itu tidak punya jalan apa nggak jalan kan? Ada pertanyaan lagi? Nggak ada. Kalau nggak ada, maka kita Ahmad Alta, Andrew Collins, Benedictus, Darren, ada Andrew Nathanael, Palisa, Faraj, nggak ada. Firda, Igede, Jeff Tanuwijaya, Muhammad Hilmi, Muhammad Abian, Samuel Christian, Sanggati, Sword, Vera, Adrian Halim, Agung Aditya, Audrey, Brancelino, Christian Jody, Christopher Manuel, Claudia, Dani, Dara, kita bilang apa nih? Teroris ya Dila ya? Mana? Gak ada dari tadi saya nggak lihat. Gak ada nih. Fatime. Begini ya kesannya. OMG. Tasmi. Hans Immanuel. Irti Muzak. Jason Medi. Jason Tandiari. Jonathan Hartanto. Kevin, Muhammad Andika, Muhammad Akil, Muhammad Farhan, Muhammad Ibrahim,
Muhammad Naufal, Nathanael, Raja, Syekh, Syahreza, Rafiel, Yusuf, Ustaz Hafid. Dari mana kamu? Akal yang baru muncul. Jadi ini adalah pertemuan terakhir. Saya harap biasanya bisa dikerjakan dengan baik ya. Mudah-mudahan kalian semua lulus. Dan yang terakhir ya saya sampaikan, semoga pertemuan ini menjadi pelajaran yang baik. Kalau saya di kampus, dua kampus, menyapa. Kalau saya lagi ngopi, kalau hanya kopi dalam telepon, pelajaran ini paling baik ya. Ya, itu lagi.